semacam kayak punya janji sama sahabat gue yang sekarang udah jadi almarhum. Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas nih soal modifikasi, yang mana mobil yang kita akan review adalah modifikasi Toyota Land Cruiser milik Julian Johan. Halo J, apa kabar? Halo, baik Vi, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita di samping nih bareng sama Toyota Land Cruiser. J, boleh ceritain dulu basicnya Toyota Land Cruiser-nya gimana nih? Tahun, tipe, dan segala macam. Ini Toyota Land Cruiser-nya yang tahun 97. Variannya yang VXR. Jadi yang Matic. Matic ya? Iya, Oke. bener yang Matic. Ini kurang lebih sih belum lama, belum nyampe 2 tahun kayaknya gue pegang. Baru setahun berjalan malah, setahun lebih berjalan. Dari awal ngambil sampai sekarang kurang lebih sih konsepnya lebih ke arah overland. Oh, yang pengen gayanya konsepnya overland nih. Tapi minimalis gitu. Overland minimalis tapi ya fungsionalnya ya dapat ya. Ngejarnya lebih ke fungsional. Oke. Tapi ceritain dulu deh. Oke. Kenapa lo milih Toyota Land Cruiser? Kalau Toyota Land Cruiser sih sebenarnya karena mungkin salah satunya dari dulu emang udah suka Land Cruiser. Oke. Iya, jadi kalau di keluarga itu Land Cruiser pertama kali gua ngerasain pas masih SD, kebetulan mobil nyokap gitu. Bukan bokap, mobil nyokap gitu. Mobil nyokap, iya. emang 80 di saat itu lucunya mobil nyokap lebih gede dari mobil bokap gitu. Yang mana bokap pakai? Bokap pakai Cherokee sama Grand Cherokee. Sedangkan nyokap pakai ini. Nyokapnya lebih kepengen katanya, aduh maunya ini aja deh, yang Jepang Oke. gitu kan. Tapi lebih intimidatif. Iya sih, bener sih. Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun 96 dulu ngambil VX, nah, di situ ngerasain tuh pertama kali tuh yang namanya pakai mobil 4x4 yang gede gitu, yang saat itu kan belum tahu kalau dipakai off-road tangguh apa enggak gitu. Tapi setidaknya buat pakai harian gitu enak banget, nyaman banget. Iya, bisa dibilang Toyota Land Cruiser kayak gini nih kijangnya orang kaya zaman dulu lah. Ya kurang lebih gitu ya. Ya bentuknya juga ya kijang kurang kristal lebih dulu ya. kurang lebih. Oke. Kurang lebih sama. Gimana prosesnya? Gue sebenarnya lebih pengen jadinya ngulik, pengen tahu sih ceritanya gimana lo proses ngedapetinnya, ngebangunnya, gimana sih? Jadi mobil ini pas gua dapetin itu dari Lampung. Dari Lampung, Ya, makanya platnya juga itu masih ya. BE, dari Lampung. Hitungannya lumayan murah dibandingkan dengan harga-harga yang waktu gua ambil itu. Harga market pada saat itu Iya. gitu ya. Selisihnya lumayan jauh, makanya akhirnya kayak ya udah deh gua ambil, walaupun PR-nya juga nggak sedikit. Tapi kalau emang kayak lo misalnya kita yang seneng kayak ngoprek gitu kan, ya udah itu jadi bagian kenikmatan aja gitu. Jadinya ngebangunnya sesuai dengan keinginan lo aja sekalian gitu kan. Soalnya terkadang kita kalau misalnya ngambil mobil yang emang lo terus habis nerima megang mobilnya terus lo bingung gua apain lagi ya, gatel gitu kan. Malah jadinya yang nempel yang enggak kan. Iya, malah enggak gitu. Terkadang ada kenikmatannya sendiri kan. Oh yaudah itu nanti biar gue yang servis deh, urusan misalnya kaki-kaki atau rem atau apa gitu. Jadi excitement sendiri aja gitu. Oke. Gue pengen tanya dulu. Sebenarnya kan lo tadi cerita bahwa lo mendapatkan mobil ini bisa dibilang dalam kondisi bahan ya. Iya. Apa sih yang membuat mobil ini sebenarnya dalam proses ngebangun itu sulit? Ada nggak hal? Oke. Mungkin yang bikin sulit karena ini bisa jadi tips utama ya? nih. Sebenarnya mungkin bisa jadi tips bagi teman-teman yang nyari Toyota Land Cruiser 40 nih ya. Mungkin JJ bisa ceritain nih. Gimana dari jadi sebenarnya gini, sebelum kita lebih ke arah yang tipsnya ya, gue cerita sedikit dulu. Sebenarnya yang bikin susah dalam membangun mobil ini lebih ke arah kondisinya saat itu. Karena kenapa gue ambil mobil ini sebenarnya karena gue semacam kayak punya janji sama sahabat gue yang sekarang udah jadi almarhum.
Ya, jadi gue punya sahabat namanya Teguh Narotama. Iya, gue dikenalkan sama juga Teguh pada saat itu udah lama banget. Gue sampai merinding tuh. Gue dikenalin pada saat itu kita di KL ya sama Oh Tio, iya, pas lagi di KL, bener. Sampai sekali. lupa juga nih kalau misalnya kita pernah ke Malaysia bareng ya. Bener. Itu udah lama banget lagi zaman-zamannya drifting lah pada saat itu. Zaman-zaman kan. drifting ya. Bener, Oh kita iya ya. Kita ternyata main bareng udah lama juga ya. Dan ternyata kita udah nggak muda, Fit. Oke, lanjut. Jadi waktu itu almarhum tuh sempat request gitu, semacam kayak minta, J, lo bikin ini dong, bangun 80 dong, VX gitu. Lo bikin lah gitu tips-tipsnya buat modifnya segala macem. Karena di saat itu almarhum tuh emang pakai VX. Iya, pakai VXR juga. VXR juga. Cuma waktu itu pas gua lagi seru-serunya main gym nih, jadi kayak aduh, pokoknya gue nolak. Satu gue nolak gitu kayak, aduh nanti dulu deh gitu. Apalagi kan ya VX sekarang kan juga nggak murah gitu kan, betul, gitu. Ntar dulu deh gitu. Dan mungkin pada saat itu ikonnya bapak-bapak banget. Iya, jadi singkat cerita, gue waktu itu nggak mengiyakan dan pada akhirnya begitu almarhum udah nggak ada. Sekitaran mungkin beberapa minggu setelah itu gue baru kayak kepikiran, kok gue kayak ngerasa jadi kayak bersalah gitu. Waktu itu gue kayak menolak ya secara nggak langsung gitu request kayak dia yang dia minta gitu. Akhirnya gue coba buat ya udah gue nekat aja deh, gue coba kayak nyari 80, tapi gue kalau yang harga pasaran yang ada saat itu belum 2021 tuh waktu itu wah kayaknya berat banget, berat gitu. Tapi alhamdulillah ketemu ini dari Lampung yang menurut gua harganya reasonable untuk waktu itu. Udah deh gua bayarin dulu gitu. Jadi akhirnya ini dibangun. Tujuan pertamanya sih sebenarnya sih untuk kurang lebih kayak memenuhi janji ke almarhum. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Hal yang menarik dalam proses ngebangunnya nih. Nah, balik ke pertanyaan awal gua. Dari proses lo mendapatkan bahan ini, apa yang paling sulit? Dan yang mungkin nyari-nyarinya ya, apa sih yang bikin sulit mobil ini nih? Kalau menurut gue di mobil ini mungkin yang paling sulit lebih kaitannya sama electrical. Tapi bukannya simple sebenarnya electrical. Bener, tapi mobil ini pas gue dapet itu kondisinya mungkin bekas dipakai untuk mainan audio. Jadi benar-benar bagian belakangnya itu full box audio segala macem. Terus ada TV-TV-nya gitu kan, di headrest, di pilar A banyak tweeternya. Jadi kabel, penambahan kabel nih masif nih berarti kemarin. Gitu. Walaupun pas mau dijualnya itu kayak box-box itu udah dilepas, tapi ya ternyata maksudnya ya di balik itunya masih banyak yang emang harus dibuang lagi ya. Gitu. Jadi ya lebih kayak electrical. Sementara kalau yang lain sih sebenarnya sih nggak terlalu ada yang bikin puyeng ya. Soalnya di mobil kan tergolong simple gitu. Iya, bisa dibilang memang kayak Kijang sebenarnya sih ya, karena sistem elektrikalnya nggak ada apa-apa, nggak ada perangkat canggih. Cuman gini, mobil ini nih punya hal khusus dalam sistem four wheel-nya. Dia masih solenoid elektrik. Nah itu gimana dia? Itu kan cukup tricky ya. Banyak orang yang, wah ternyata nggak aktif nih four wheel gue nih gitu. Gimana sih ini mobil ini? Jadi ya itu dia. Ini kan kita kan modelnya itu kan H4 atau 4H ya. Kita familiar gitu kan modelnya tombol gitu. Buat sebagian orang terkadang mereka juga nggak tahu mobil gue udah aktif atau enggak nih 4x4-nya. Apalagi biasanya kalau kita baru beli, biasanya kita nyobain tuh kurang lebih ya di jalan aspal aja gitu. Betul. Kita kan nggak mungkin kayak transaksinya tuh di lapangan tanah gitu kan. Jadi maksudnya nyobanya tuh nggak bisa akurat gitu, nggak bisa maksimal. Sementara banyak juga kayak pengguna mobil ini yang sebenarnya boleh dibilang dia itu masih awam juga tentang off-road. Jadi begitu dia coba H4, ada faktor sugesti juga. Oh iya jalan, padahal ternyata nggak jalan gitu. Karena solenoid electrical itu yang mungkin jadi satu kekurangan juga. Ya, iya, yang harus diperhatiin itu.
Dan mobil sekarang kan juga ternyata kan nggak sedikit yang model untuk ngaktifin 4x4-nya kan switch mulai elektrik, ya kan? Bukan tuas lagi. Bener, gitu. Itu yang jadi satu concern lagi tambahan sih. Karena kalau yang tuas gitu kan, ya udah begitu dia geser, cekrek, ya udah masuk, gitu, engage, kan? gitu plus minusnya. Nah, selain itu, untuk di mesinnya sendiri ada hal yang harus diperhatikan nggak nih sama Toyota Land Cruiser kayak gitu? Kalau mesin kan sebenarnya enaknya ini juga hitungannya masih mesin konvensional kan, mesin konvensional. Kebanyakan dari pemilik 80 ini concern utamanya paling sih kalau menurut gua salah satunya adalah untuk injection pump atau boss pumpnya. Boss pumpnya. Iya. Kalau mungkin mobil-mobil diesel yang lebih ke apa namanya? Modern sekarang. Modern, lebih ke arah sekarang gitu yang udah sistemnya common rail itu kan kita biasanya ngulik untuk performa kan lebih secara elektrik gitu ya. Betul. Secara elektrik. Ya, remap lah apa segala macam. Kalau kayak gini kan masih dari kalibrasi si boss pumpnya. Jadi yang lebih perlu diperhatiin sih selain injection pump, kayak misalnya kayak injektornya, nozzle-nozzle-nya. Sisaan sih kalau internal mesin sih overall sih aman sih. Aman sih, soalnya badak mobil ini banget. rata-rata kilometernya gondrong semua. Gondrong, Nggak iya. ada yang dikit, cuman ya mungkin kalau kemarin ngobrol sama Om Wiwirianto, VX paling gampang mau ngecek boss pump, lo taruh di D, lo jalanin pelan-pelan, injek remnya lepas dikit, dia sendet-sendet atau enggak, tuh kata Om Wiwi kemarin. Kalau begitu sendet-sendet, udah pasti lo harus servis boss pump sama ganti nozzle-nya 6-6-nya. Yang harganya lumayan, kata Om Wiwi pada saat itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Jadi perhatiin tuh kalau mau beli mobil ini tuh. Itu salah satu masukan dari Om Wiwi tuh, orang legend juga tuh Jay. Wah, legend kan? juga tuh. Legend juga tuh. Nah, yaudah, ini udah ngebahas soal itunya. Sekarang gue pengen ngebahas soal modifikasinya. Dari eksteriornya dulu, lu udah ngapain aja nih? Jadi pertama karena gue itu pengen bikinnya untuk overland dan overland itu lebih ke arah yang kita off-road dulu ya sebelum nyampe tempat camping. Betul. Karena sekarang ada juga orang-orang sebenarnya yang dia tuh nggak mau off-road ya, cuma mau campingnya aja. Jadi mereka tuh bisa ke tempat-tempat pilihan camping ground yang aksesnya tuh full aspal misalnya, atau jalan yang pada intinya masih sopan untuk kendaraan non 4x4. Itu kan juga banyak. Marketnya besar sekarang. Sekarang iya. Benar. Apalagi tapi abis pandemi kemarin kan. Banyak keluarga yang, aduh daripada kita ke mall, mending weekend kita camping aja deh, kayak gitu kan. Iya, betul. itu juga market yang menurut gua sekarang sangat besar dan sangat menarik gitu buat diperhatikan. Tapi tetap masih banyak juga orang yang dia mau campingnya, tapi harus ada off-roadnya gitu. Jadi emangnya maunya nyari susah. Mau nyari susah. Biasanya tapi tempat-tempat yang bisa diakses untuk campingnya bisa lebih remote lagi, lebih jauh lagi. Karena kita perjalanan kan masih off-road dulu kan. Betul. Jadi karena overlandnya juga pengen yang juga bisa jauh ke jalur-jalur yang mungkin berpotensi nyangkut. Jadi gue mau pasang winch dulu akhirnya. Lu pasang tapi winch ini. Karena emang gue nggak mau ngorbanin si bumper aslinya, jadi bumper asli lepas, simpen baik-baik di gudang. Gue ganti model yang custom seperti ini. Ini custom ya? Ini custom. Ini keluarannya Iron Smith Fabrication. Tapi sebenarnya dia udah mass product buat 80, buat Fortuner, buat yang lain. Dan dia plug and play ya? Benar. Modelnya plug and play. Dia sebenarnya juga ada model yang ada loopnya lagi kan. Gaya-gaya Australia gitu. Tapi kalau gue emang pengennya simple aja, jadi modelnya base aja nih, bagian bawah sini aja. Gitu. Dan ini dibuatnya approach angle-nya tetap aman nih ya buat ini 80 ya? Iya, tetap aman. Gitu. Boleh tahu berapa sih harganya? Kalau harganya ini kalau nggak salah sekitaran belasan ya. Sekitar, ya? Masih belasan kecil ya? Iya, benar. Oke banget sih, terus lihat weldingnya juga bagus semuanya nih ya. Oke kok, so far sih. Terus untuk ini, kenapa lo memilih Born 9.5 CTI ini? Jadi pertama emang kalau kita ngomongin buat winch gitu, sekarang mereknya makin banyak. Makin banyak ada merek-merek yang lebih terjangkau juga kan sebenarnya. Benar. Tapi kebetulan kalau gue untuk winch milihnya tetap lebih ke yang emang dari dulu udah proven dan gue suka pakai aja gitu. Jadi kebetulan dari dulu ya suka pakainya Warren dan gue pakainya tetap yang modelnya yang
tidur aja, nggak perlu sampai yang winch sendiri gitu. 8274 Iya, terlalu tempur. Kecuali kita off-road yang lebih ekstrim gitu kan, yang ekspedisi. perlu terus-terusan. Iya. Jadi gue pakai yang ini aja. Terus gue suka modelnya yang gawang gini sih. Ya bagus sih sebenarnya modelnya ini. Iya, ini udah lebih agak modern lah secara desainnya gitu ya. Nah, terus ini juga lo upgrade juga nih ya, pakai plasma rope ya? Iya, jadi sebelumnya kan dia yang seling besi. Kalau pakai yang seling besi, apalagi buat istilah keamanan gitu agak kurang sih ya resiko. Apalagi ini kan winch yang 9,5 CT ini sebenarnya udah lama hitungannya gitu. Si seling bawaannya dia juga udah nggak terlalu bagus gitu. Udah ada bagian-bagian yang mulai ada duri-durinya gitu lah, kawat-kawatnya mulai ini. Itu pedes banget. Akhirnya ganti deh selingnya. Ini kan sebenarnya udah produk discontinue ya berarti ya? Iya. 9,5 CT ya? Ini pada saat lo dapat berapa harganya? Ini sih gue dapet sih second kan, gue dapetnya nih 14 juta. 14 juta? Di luar plasma rope ya? Iya, di luar plasmanya. Oke. Jadi paling cuma ubah tambah plasma rope aja sih gitu. Nah, udah ngomongin bagian depan nih. Suspensi, ini lo upgrade juga kan? Karena gue lihat tuh mobil jadi tinggi nih. Iya, benar. Kalau suspensi sih gue belinya lift kit. Lift kit. Oke, itu paketnya apa aja isinya? Mereknya ini Race Pace. Dia naiknya 2 inch, jadi dia dapetnya per sama shocknya. Dapat per dan shocknya? Iya, itu per naik dan 2 inch ya? Naiknya 2 inch. Kenapa gitu. setupnya nungging? Nungging, iya benar. Jadi ini di setupnya nungging ini justru biar pas lagi kita mulai dipakai overland gitu, udah full load, justru rata. Full load, jadi rata. Jadi rata. Karena balik lagi prioritasnya mobil ini bukan harian. Jadi kalau misalnya harian dengan kondisi kosong, emang agak kurangnya belakang tetap terasa lebih stiff. Tapi begitu full udah overland, justru malah jadi enak. Nggak gitu pernah mentok gitu. Nggak pernah mentok dan mobilnya dilihatnya enak kan gitu. Tetap. Kalau nggak salah gue denger nih si Race Pace ini lokal ya? Lokal. Ini banget. Brand lokal si Race Pace ini. Berapa itu harganya, J? Kalau harganya kalau nggak salah sekitaran 16 ya. 16 ya? 16 untuk juta satu set. Di luar si arm itu nggak perlu ya kalau ini? Belum perlu ya? Kalau sampai ke 2 inch sih sebenarnya aman. Setelah itu di atasnya baiknya sih ganti. Soalnya armnya mulai tekor panjangnya. Benar. Tuh masukan juga nih dari JJ. Nah, abis ngomongin shock breaker dan kaki-kakinya nih, abis lift kit, velg nih. Kenapa lo memilih velg Brade Wheels ini? Nah ini jadi mungkin di bagian velg jadi satu pembeda dikit. Sebenarnya bukan karena velgnya sih, tapi yang pengen gue bikin konsep overlandnya agak beda. Gue pengen kombinasi sama rally raid gitulah. Ya kalau orang awam bilangnya rally Dakar gitu kan. Modelnya sih begini. Modelnya gitu. Jadi overallnya gue namain konsepnya di sini lebih kayak rally raid overland. Jadi sisaannya gaya-gaya overland, gaya-gaya Australia gitu buat camping, tapi buat di kakinya gaya rally raid gitu. Nah makanya itu dia gue pilih buat si velgnya pakai Brade Wheels yang Windrace T. Tipenya itu ya? Windrace T. Ini gimana spesifikasinya aja? Ini dia diameternya 16 inch. Sama kayak standar ya? Tapi lebar? Lebarnya 7. Lebar 7? Ini 7, lebarnya 7. Tapi offsetnya? Offsetnya ini minus 25. Minus 25? Minus makanya 25. Jadi rata di overfender jadi rata, ini ya? Kalau dia kan aslinya kan 0 kan? Iya. Masih agak lebih masuk. Di dalam ya? Begitu di ini sini pakai jadi... minus 25 jadi rata. Bagus sih jadi tetap. Dengan ini setup bannya pakai apa? Bannya ini pakai gue pakainya Maxxis. Maxxisnya itu yang buckshot 2, ukurannya yang 275. 275. Iya. 285 75. 285 75. 285 75. Bener-bener langsung pas, cakep. Naik 2 inch juga. Naik 2 inch banget bentuknya. Berapa nih harganya Brade Wheels? Brade Wheels tuh 35. 35 ya untuk 35 satu set. 35 satu set. Sementara kalau ini bannya itu per piece-nya kemarin tuh sekitaran 2, berapa gitu deh. Oke, boleh balik ke sini lagi. Oke. Nah, setelah udah nih ngomongin kaki-kaki, velg, bumper, winch, roof rail-nya. Ya, roof rack lah. Roof rack.
Ini ISF juga ya yang buat ya? Iya, ISF juga. Ya? Jadi sama kayak ini. Produknya ini juga satu produk ya? Ini memang khusus untuk VX juga? Ini khusus juga buat VX. Jadi dan memang sudah dijual mass juga? Mereka jual udah mass produk, jadi tinggal pilih aja ini model yang buat misalnya Pajero Sport, buat Prado, buat apa, mereka ada ini ya masing-masing gitu. Berapa jadi nih harganya? Ini kalau nggak salah sekitaran di belasan juga? Nggak nyampe? Di bawah 20 ya, di kalau bawah 20 iya, ya? di bawah 20. Dan ini loadnya juga besar, bisa? Lumayan besar. Max loadnya? Ini bahannya aluminium sih yang gua pakai. Jadi ringan ya? Enteng sih. Dan dia modular modelnya, jadi bisa di ini lebar-lebarin lagi. Bisa di extend lagi. Bisa di jadi bongkarnya pas udah di packnya juga ya udah cuma kardus panjang gitu. Nyusun sendiri lah ya. Iya. IKEA jadinya. Nah, ngomongin lagi nih dari modifikasi eksterior udah itu aja. Itu aja sih paling, terus sambil lendal lagi apalagi ya, nggak ada lagi sih. Engine lo biarkan standar? Standar aja. Sudah standar lebih dari aja. cukup ya sebenarnya iya, ya? Udah lebih dari cukup. Jadi sebenarnya sih lebih ke selain nyatin cooling sistemnya lagi waktu baru dapet kan. Walaupun sebenarnya tuh 80 tuh cooling sistemnya menurut gue sih bagus banget. Oke banget. Standar pun iya, ya, standarnya tuh udah oke banget gitu. Temperatur tuh dingin gitu. Cuma tetap kayak jadi SOP standarnya begitu dapet selalu yang urusan kayak nyahatin beberapa bagian kayak misalnya sistem pendinginan, servis radiator, coba cek semua kayak model selang-selang radiator apa itu jadi SOP awal yang diinin dulu. Terus gue tadi ngeliat di dalam unik, interior semua dibiarin standar, tapi yang beda setirnya. Kenapa tuh? Itu setirnya kalau mungkin lo tahu yang jadi mobil utama di Fast and Furious pertama tuh udah pasti Toyota Supra. Supra MZ. Gimana ceritanya lo bisa dapet itu setir? Jadi ini setir jujur sebenarnya gua dapet tuh udah setir ini. Oh udah begini? Iya. Jadi justru waktu itu pas pertama gua dapet masuk ke dalam mobil. Yang gua ngeliatin, wah setirnya nih yang nggak asli gitu. Di saat itu mau nyari ada, udah include airbag kan, cuma harganya kan emang lumayan. Terus tiba-tiba tersentil keinget lagi kayak, oh tunggu, bentar nih, ini lo ngambil mobil ini aja udah modal nekat juga nih. Jangan lo prioritasin dulu ke barang-barang yang sifatnya sebenarnya istilahnya cuma buat estetika aja. Karena saat gua ngambil, tugas gua pertama tuh udah pasti maksudnya nyervis dulu nih. Nyehatin dulu. Betul. Apalagi mobil ini kan gua ambil bukan gua ngincer yang interiornya masih OEM semua gitu. Jadi ya ini aja lah udah gitu. Tapi gue unik sih ngeliatnya, kulit-kulitnya masih asli kan ini semuanya ya? Paling bagian ini aja, headrest. Iya, soalnya tadinya ada TV-nya. Iya, ada TV-nya. Iya, itu dia sayang. Jadi kalau lo restorasi sendiri udah habis berapa sama mobil ini? Di luar aksesoris ya? Di luar, kalau buat restorasinya sebenarnya sih kemarin kan gue juga udah ngecat lagi nih. Oh iya, ngecat juga. Udah ngecat lagi. Ini udah ngecat lagi, tapi sebenarnya ngecatnya ini bukan karena abis pas gue ngambil mobil, terus kondisinya, wah ini harus ngecat sih, enggak. Tapi karena terakhir gue overland sama teman kita Arki, sempet ada di satu hari terakhir kita semacam kayak kejebak masuk jalur yang salah. Akhirnya jalurnya malah jadi off-road ekstrim. Oh iya? Iya. Itu abis jadinya? Abis, itu benar-benar abis sampai ada yang bagian yang penyok-penyok kena batang pohon. Gitu. Jadi mau nggak mau mandi. Nggak mau, itu nge-winch-nya tiap nge-winch double line. Pasti double line. Iya, itu benar-benar kayak, waduh. Pengalaman tidak terlupakan juga tuh ya. Iya. Jadi dari mau senang-senang jadi banyak abisnya. Oke deh kalau gitu. Oke J, terima kasih banyak. Udah kita review, udah kita interogasi semuanya tentang modifikasinya. Sama-sama Vi, makasih. Nah jadi Alexers nih, bagi yang lagi mau cari VX80 mungkin modifikasinya yang dilakukan sama JJ ini bisa jadi pedoman nih buat teman-teman. Dan apalagi juga pengalamannya dalam proses ngebangunnya juga bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang lagi nyari Toyota VX80 kayak gini. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Alex Indonesia. Dan juga jangan lupa juga main ke
channel YouTube-nya JJ, sebutin dong. Channel YouTube-nya JJ Logi, atau mungkin kalau mau mampir ke Instagram juga sama, JJ Logi juga. Pasti lebih terkenal dia. Oke, Lexers, terima kasih telah menonton. Dadah.